Waktu bersamaan, kereta kuda milik Perdana Menteri diperiksa oleh pasukan. Alangkah terkejutnya mereka, Wen Xiao palsu ini telah membunuhnya. Bahkan terlihat Perdana Menteri tinggal tulang belulang. Lalu kemudian, Tuan Situ, wakil pemimpin Biro Penangkap Siluman, memberikan informasi Perdana Menteri sudah dibunuh. Dikatakan pembunuhnya adalah Wen Xiao. Mereka yang sadar ini semua adalah jebakan, lantas berencana mengirim Wen Xiao untuk segera pergi. Karena tidak mungkin ia pelakunya, sebab selama 1 hari penuh Wen Xiao bersama mereka. Satu-satunya tempat yang paling aman adalah kediaman milik Tuan Situ. Sedangkan di luar, Zhen Mei bersama pasukannya hendak menangkap Wen Xiao atas tuduhan membunuh Perdana Menteri. Zhao datang ke sana untuk menghentikan mereka. Sayangnya, Zhen Mei membawa surat perintah dari Kaisar. Mau tidak mau, Zhao mempersilahkan mereka untuk menggeledah Biro Penangkap Siluman. 消息已经搜遍了，没有搜到人。 Setelah melakukan pencarian, Zhen Mei gagal menemukan Wen Xiao. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk menutup gerbang ibu kota dan memeriksa seluruh tempat penginapan. 走，往里去。随我来吧。 Singkat cerita, Wen Xiao telah berada di kediaman Tuan Situ. Sesaat ia mendengarkan bunyi suara di dalam lemari, merasa ada yang aneh, ia pun mencoba mendekati. Yang ternyata itu adalah Zhu Yan bersama Pei Yan yang berteleportasi ke sana untuk menemuinya. Lalu kemudian mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Wen Xiao sangat terkejut, Bai Ju adalah mata-mata organisasi Chongwu. Sementara itu, Zhao bersama Tuan Fan memeriksa jasad korban pembunuhan. Yang dikatakan pembunuhnya adalah orang yang sama yang membunuh Perdana Menteri tadi malam. Mereka pun sangat terkejut, jasad itu telah menjadi tengkorak. Apalagi tercium aroma belerang yang sangat kuat. Zhao menyadari pembunuhnya adalah siluman yang menyamar menjadi Wen Xiao. Tak lama kemudian, Ying Lei datang ke sana dan memberikan air suci yang berhasil ia dapatkan untuk memperbaiki pelindung perintah Baize yang telah rusak. Zhao sangat senang akan kedatangannya. Ying Lei berkata pelaku pembunuhan adalah seorang siluman bernama Ao Yin yang tinggal di Gunung Merapi. Itulah alasan kenapa setiap jasad korban tercium bau belerang. Singkatnya, Bai Ju pulang ke rumah dan ia sangat terkejut karena ada Zhu Yan dan kawan-kawan di sana. Tuan Situ, ayahnya, tidak tahu kalau Bai Ju adalah mata-mata organisasi Chongwu. Hingga akhirnya mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Bai Ju berencana kabur dari sana, namun segera dihentikan oleh Zhu Yan. Alhasil ia pun diinterogasi kenapa melakukan ini semua. Bai Ju lalu berkata jujur, ia melakukan ini demi bisa mengobati ibunya yang sedang sakit. Zhong Yu, gurunya itu pernah berjanji akan menyembuhkan ibunya asalkan ia mengikuti perintah. Maka dari itu, Bai Ju terpaksa menjadi mata-mata, padahal ia sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut. Di saat dulu, ia melihat ibunya diserang makhluk menyerupai akar tanaman. Ia ingin menolong, namun ayahnya berusaha menghentikan dan berkata kalau ibunya saat ini sedang sakit dan tidak boleh keluar kamar dengan alasan ibunya tidak bisa terkena cahaya matahari. 8 tahun kemudian, ia melamar menjadi murid seorang tabib terhebat yang tak lain adalah Zhong Yu, dan di sanalah ia belajar ilmu pengobatan. Singkat cerita, ayahnya menunjukkan sebuah kebenaran, pintu kamar ibunya lalu dibuka setelah sekian lama tertutup. Alangkah terkejutnya Bai Ju, ternyata ibunya tidak ada di sana. Faktanya di sini, ibunya merupakan siluman setengah dewa. Semenjak Dewi Baize meninggal dunia, pelindung perintah Baize telah menghilang.
Dan di saat itulah ibunya berubah bentuk menjadi akar pohon. Selama ini ayahnya merahasiakan ini semua supaya Baiju tidak bersedih apabila mengetahui kebenaran tersebut. Zhu Yan berkata satu-satunya cara untuk membuat ibunya bisa kembali ke bentuk manusia yaitu memperbaiki pelindung perintah Baize yang saat ini telah rusak. Setelah mengetahui semua kebenaran itu, Baiju tidak menyalahkan sang ayah. Ia justru menyalahkan dirinya sendiri karena selama ini sudah dimanfaatkan oleh Zhong Yu, gurunya tersebut. Mulai sekarang, ia tidak akan kembali ke organisasi Chongwu dan bersedia membantu mereka untuk memperbaiki pelindung perintah Baize yang telah rusak. Dari arah luar, tiba-tiba seseorang datang ke sana. 即使回宙，还是一片灿烂的晚霞。其实，别躲了，都出来吧。 Ternyata yang datang adalah Zhenmei bersama Zhong Yu, gurunya Baiju. Kedatangan mereka ke sana untuk menangkap Zhu Yan bersama Wen Xiao. Di sana, Zhong Yu mendesak Baiju untuk kembali kepadanya. Namun sayang Baiju menolak sebab ia sudah tahu selama ini ia hanya dimanfaatkan olehnya. Dan mulai sekarang, Baiju akan berada di sisi teman-temannya. Tidak hanya itu, ia meminjam anak panah milik Pei Yan dan melukai tangan kirinya untuk menghilangkan tato identitasnya sebagai anggota organisasi Chongwu. Melihat itu, Zhong Yu menjadi sangat marah dan memerintahkan pasukan untuk menyerang. Zhao segera melindungi teman-temannya. Sedangkan pasukan musuh hendak menyerang dari arah belakang. Zhu Yan menggunakan mantra ilmu sihir ucapan, sayangnya ilmu sihirnya itu tidak berguna karena pasukan itu adalah manusia yang diubah oleh Zhong Yu menjadi siluman jahat. Memanfaatkan kesempatan, Zhong Yu melepaskan anak panah beracun dan sengaja mengarahkannya tepat ke arah Wen Xiao, sehingga Zhu Yan yang menghentikan anak panah tersebut terkena racun. Ternyata racun tersebut berguna untuk menyegel kelima indera di tubuh Zhu Yan, dan sebentar lagi ia akan mati. Namun siapa sangka alter ego atau kepribadian ganda di tubuhnya mengambil alih kesadaran Zhu Yan. Bahkan tubuhnya diselimuti aura jahat yang sangat mematikan. Hal tersebut membuat Zhong Yu menjadi sangat terkejut. Ia hampir saja dibunuh namun dilindungi oleh Zhenmei, sehingga Zhenmei tewas terbunuh. Singkat cerita, Pei Yan bersama Wen Xiao kini dimasukkan ke dalam penjara oleh Zhong Yu. Kini keberadaan Zhu Yan masih belum diketahui, apalagi ia sedang dirasuki aura jahat yang membuat mereka berdua sangat mengkhawatirkan kondisinya. Di sisi lain, Zhu Yan sedang berdebat dengan alter egonya sendiri yang memaksa ia untuk menggunakan kekuatan aura jahat mereka supaya bisa menguasai dunia. Dengan begitu, tidak akan ada yang berani menindas mereka lagi. Alter egonya di sana terus mendesak apabila tidak menggunakan kekuatan aura jahat, cepat atau lambat, Zhu Yan akan segera mati. Kembali ke mereka. Pei Yan curiga siluman yang menyamar menjadi Wen Xiao untuk membunuh Perdana Menteri itu ulah dari siluman milik Lilun, yaitu Ao Yin. Karena waktu itu Pei Yan sempat bertarung melawannya dan siluman itu menggunakan wajah yang mirip seperti Wen Xiao. Apabila itu memang benar, maka bisa dipastikan Lilun juga belum mati.
Sementara itu mereka bertiga mengikuti siluman yaitu Aoyin yang dikatakan memiliki kemampuan mengubah penampilan menjadi siapapun. Mereka pun mencium aroma belerang yang sangat kuat dari salah satu penari di sana dan meyakini itu adalah Aoyin. 姑娘， Zhao segera mengejarnya, namun tiba-tiba Aoyin mengubah penampilannya seperti Wen Xiao dan mempengaruhi pikiran Zhao. 你不喜欢我吗，小卓？ Akibat hal itu, Zhao gagal menangkapnya sehingga Aoyin bisa melarikan diri. Setelah sadar kembali, mereka segera mencari, namun sayang kehilangan jejak. Satu-satunya cara membersihkan nama Wen Xiao atas tuduhan pembunuhan adalah menangkap Aoyin, pelaku yang sebenarnya. 阿姨呢？ Lalu keesokan harinya, Wen Xiao telah kembali yang membuat mereka sangat senang. Ternyata, Pei Yan sudah menjadi jaminan kebebasan Wen Xiao, sehingga Pei Yan saat ini masih berada di organisasi Chongwu. Tidak hanya itu, Zhong Yu meminta jam kompas pendeteksi keberadaan Zuyan apabila mereka mau Pei Yan bebas. Dengan segera, Zhao pergi ke organisasi Chongwu untuk memberikan jam kompas tersebut. Pei Yan segera dilepaskan oleh Zhong Yu dan meminta Zhao untuk menyerahkan jam kompas tersebut. Siapa sangka setelah Pei Yan pergi, Zhao tidak memberikannya, melainkan menghancurkan jam kompas itu. Di malam hari mereka berkumpul, membahas cara menyelamatkan Zuyan. Satu-satunya cara saat ini adalah memperbaiki pelindung perintah Baize. Air suci sudah berhasil didapatkan, tinggal akar pohon keramat yang belum mereka dapatkan. Ying Lei berkata ibunya Baiju adalah keturunan akar pohon keramat. Asalkan Baiju menggunakan sedikit darahnya, maka akar pohon keramat bisa tumbuh. Sebab bagaimanapun juga, Baiju memiliki garis keturunan siluman akar pohon keramat. Baiju melukai tangannya, lalu kemudian meneteskan darahnya ke akar pohon jelmaan dari ibunya yang telah meninggal dunia. Siapa sangka hal itu berhasil, akar pohon keramat secara perlahan mulai tumbuh. 成功了！ Melihat itu, awalnya mereka sangat senang, namun tidak dengan Wen Xiao yang berkata mereka memerlukan akar pohon keramat yang berusia 300 tahun. Mendengarkan itu, mereka semua mulai frustasi sebab tidak mungkin harus menunggu selama 300 tahun. 百年开花，不来得及呀。 Di waktu bersamaan, Zhong Yu berbicara dengan seseorang yang akan membantunya menemukan keberadaan Zuyan, namun belum diketahui siapa orang tersebut. Sedangkan Wen Xiao tidak sengaja menguping pembicaraan Tuan Fan ayahnya di sana yang memerintahkan Zhao untuk segera membunuh Zuyan atas perintah kaisar. Apabila biro penangkap siluman tidak melakukan itu, maka mereka semua akan dieksekusi mati. Dengan terpaksa, Zhao menerima tugas tersebut. Mendengarkan itu, Wen Xiao segera berlari menghentikan Zhao. Sayangnya, Zhao tidak memperdulikannya. 小卓， Sebelum semuanya terlambat, mereka menggunakan jam kompas yang dapat membawa Wen Xiao ke masa depan, lebih tepatnya 300 tahun kemudian. Terlihat Wen Xiao memegang akar pohon keramat yang baru saja tumbuh. Apabila dibawa melompat 300 tahun kemudian, maka akar pohon keramat sudah bisa digunakan. 我在这里等你。 Singkat cerita, Wen Xiao telah kembali dan ia menunjukkan kayu dari akar pohon keramat yang berusia 300 tahun. Menggunakan itu, maka ia bisa memperbaiki pelindung perintah Baize.
我现在就去修大药。小猪大人已经出发了大半天。 Sesaat kita flashback ke masa lalu, Wen Xiao berkata sebelum Zhao pergi, Zhao sempat menunjukkan jarum penahan jiwa kepada Wen Xiao, yang dimana jarum tersebut pemberian dari Baiju yang memiliki khasiat membuat seseorang mati suri. Zhao berencana menusuk Zuyan menggunakan jarum tersebut supaya seolah-olah mati, hanya untuk menunjukkan kepada Kaisar kalau Zuyan sudah dibunuh. Kembali ke masa sekarang, Baiju berkata ia tidak pernah memberikan jarum tersebut kepada Zhao. Mendengarkan itu, mereka semua langsung sadar Zhao pasti sudah dikendalikan, yang tak lain adalah Li Lun yang masih hidup dan bersemayam di tubuh Zhao. 好像是有点奇怪啊。我曾经下誓言，一定要亲手了解和你的，也许誓言可破。 Singkatnya, mereka telah tiba dan melihat Zhao sedang bertarung melawan Zuyan. Dengan segera, Wen Xiao menyirami akar pohon keramat dengan air suci sehingga senjata pelindung perintah Baize berhasil diperbaiki. Siapa sangka, Ao Yin berada di sana dan mengambilnya. Mereka pun melancarkan serangan untuk mengambil barang itu kembali. Ao Yin menargetkan Baiju sehingga Baiju terkena serangan dan pingsan di tempat. Mereka kesulitan untuk melawannya karena Ao Yin terus mengubah penampilannya menjadi salah satu dari mereka, yang membuat mereka kesulitan untuk menentukan yang mana yang asli atau palsu. 他把我菜都抢走了，你们别乱来啊！ 诡计多端，会一致化形，难以分。 Akhirnya, Ao Yin berhasil dikalahkan. Senjata pelindung perintah Baize terlempar. Di waktu bersamaan, Baiju telah terbangun dari pingsan dan hendak mengambilnya. Dan tiba-tiba, 小九小心！ siapa sangka jiwa Baiju saat ini terkurung di dalam sebuah kotak. Dan Baiju yang kita lihat saat ini adalah Li Lun. Ternyata waktu itu, Li Lun sempat memasukkan setengah kesadarannya ke dalam tubuh Baiju. Sehingga di saat Li Lun tewas terbunuh, ia bisa bangkit kembali dan mengendalikan tubuh Baiju. Tidak hanya itu, Ao Yin memang diperintahkan oleh Li Lun untuk menyamar menjadi Wen Xiao dan membunuh Perdana Menteri. Bahkan Ao Yin sengaja memukul Baiju untuk membuat kesadaran Li Lun bisa bangkit kembali. Jarum penahan jiwa yang diberikan kepada Zhao bukanlah jarum yang dapat membuat orang mati suri, melainkan jarum yang mampu membunuh Zuyan. Dan orang yang diajak berbicara oleh Zhong Yu tidak lain adalah Li Lun yang mengendalikan tubuh Baiju di setiap malam. Pertarungan lalu terjadi. Sayangnya mereka tidak bisa menyerang Baiju karena tidak ingin melukainya. 多看几刀，我不一定会死。 Sementara pertarungan sengit masih berlangsung antara mereka berdua, Zhao dihajar habis-habisan oleh Zuyan. Lalu kemudian, Zhao hendak menusukkan jarum penahan jiwa ke tubuh Zuyan. Wen Xiao datang ke sana menghentikan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sambil menunjukkan pelindung perintah Baize yang berhasil diperbaiki. Kembali ke mereka, Pei Yan bersama adiknya tidak mampu melawan Li Lun.
Zhao lalu datang ke sana memberikan pertolongan, sedangkan Pei Yan bersama adiknya mengejar Aoyin. Menggunakan pelindung perintah Baize, Zhu Yan akhirnya bisa disadarkan kembali.